Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat, para menteri negara sahabat, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sekretari Jenderal Intelijen Transport System Asia Pasifik, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, hadirin, serta tamu undangan yang berbahagia. Saya mengucapkan selamat datang di Jakarta kepada para Menteri Transportasi negara kawasan Asia Pasifik dan seluruh peserta pertemuan hari ini. Saya sangat mengapresiasi forum ini yang menyatukan pemerintah, sektor swasta, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi terkait teknologi dan sistem transportasi cerdas. Hadirin yang saya hormati, seiring dengan meningkatnya populasi, tantangan global yang dihadapi penduduk dunia semakin kompleks. Beberapa isu seperti kepadatan penduduk, kerusakan lingkungan, dan disrupsi teknologi informasi menuntut solusi inovatif. Tingginya tingkat urbanisasi juga telah memperbesar ketimpangan ekonomi dan sosial di perkotaan hingga ketidakmerataan fasilitas transportasi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemerataan dan peningkatan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, dan ramah lingkungan kepada masyarakat tentunya perlu menjadi fokus perhatian. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di sektor transportasi, salah satunya melalui sistem transportasi cerdas. Hadirin sekalian, dalam beberapa tahun terakhir ini, sistem transportasi cerdas menjadi fokus pengembangan teknologi transportasi global. Semua negara tengah berupaya untuk terus mengembangkan sistem transportasi yang lebih efisien, efektif, ramah pengguna, dan berkelanjutan. Sistem transportasi cerdas ini diharapkan tidak hanya menjadi jawaban atas meningkatnya mobilitas masyarakat perkotaan, tapi juga mampu mengurangi kemacetan, emisi gas rumah kaca, dan pemakaian energi serta meningkatkan keselamatan. Pengembangan inovasi teknologi di sektor transportasi diyakini dapat meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan konektivitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi. Untuk itu, inovasi teknologi di sektor transportasi menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera kita lakukan bersama. Hadirin yang saya hormati, saat ini pemerintah telah berupaya mendukung pengembangan inovasi teknologi ini, di antaranya melalui penetapan kebijakan standar mobil listrik, program insentif kendaraan listrik, dan program pendorong transisi lainnya. Selain itu, pemerintah juga tengah memadukan desain sistem transportasi cerdas dan kota pintar ke dalam pembangunan Nusantara sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Ibu kota Nusantara diharapkan menjadi pioner kota berbasis transportasi cerdas dan berkelanjutan yang dapat menginspirasi pembangunan serupa di kota-kota yang lain.
Dengan berbagai upaya ini, pemerintah turut serta dalam penerapan sistem transportasi cerdas ke dalam infrastruktur modern di Indonesia guna menguatkan ekonomi dan meningkatkan daya saing, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan melalui pemenuhan target nol emisi karbon sebagai upaya mencapai visi Indonesia 4 2045. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian ke depan. Pertama, adopsi strategi negara lain dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara. Pertemuan ini merupakan kesempatan terbaik untuk saling bertukar informasi dan berbagi pengalaman sehingga dapat membantu penentuan arah kebijakan di masing-masing negara. Jadikan forum ini sebagai wadah strategis bagi negara-negara anggota untuk mengembangkan kota pintar dengan sistem transportasi cerdas sebagai tulang punggungnya. Kedua, tingkatkan kolaborasi lintas sektor baik pemerintah, swasta, maupun akademisi untuk menciptakan solusi komprehensif bagi mobilitas perkotaan yang lebih baik. Solusi ini akan mendorong perwujudan dunia yang lebih baik bagi generasi penerus kita. Ketiga, tingkatkan literasi publik terkait penggunaan transportasi cerdas melalui publikasi dan edukasi. Masyarakat perlu mengetahui manfaat dan cara penggunaan sistem ini guna meningkatkan aktivitas ekonomi dengan tetap mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Keempat, terapkan perkembangan teknologi transportasi secara inklusif dan berkeadilan. Pastikan setiap orang dan setiap negara mendapatkan manfaat tanpa ada seorang pun dan satu negara pun yang tertinggal. Oleh karena itu, saya berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi seluruh negara anggota ITS, Asia Pasifik, dan berdampak positif bagi kemajuan dunia. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Sistem Transportasi Cerdas Asia Pasifik ke-19 tahun 2024 saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berkenan untuk melakukan prosesi pemukulan gong sebagai simbol sekali lagi dibukanya acara pada hari ini, dan kami turut mengundang Minister of Transportation of the Republic of Indonesia, Secretary General ITS Asia Pacific, and the Chairman Indonesian Chamber of Commerce and Industry. Baik, nanti kami persilahkan untuk memukul gong. Bapak, dalam hitungan saya, Bapak sudah siap? 3, 2, 1. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please give a round of applause for the 19th ITS Asia Pacific Forum 2024. And with this, the 19th ITS Asia Pacific Forum 2024 begins. Kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat. Vice President of the Republic of Indonesia, Excellencies, Ministers, Ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen. Now, the 19th ITS Asia Pacific Forum 2024 opening ceremony is over. Thank you for your presence,
And of course, as your MC, I would like to thank you for your attendance, and I hope that this event will bring a lot of useful and insightful information for all of us. See you, dan selanjutnya kami mengundang berkenan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk berfoto bersama dengan para tamu hadirin, dan kami mohon kepada seluruh tamu hadirin untuk bisa berdiri di tempat masing-masing, dan kami juga mengundang para fotografer untuk bisa menempati posisi yang ada. Kita akan berfoto bersama, berkenan bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sudah berkenan hadir dan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Baik, sudah siap rekan-rekan fotografer? Dalam hitungan saya, 3, 2, 1. Maybe you can raise your hand, distinguished guests, ladies and gentlemen, in 3, 2, 1. And once again, please give a round of applause for the 19th ITS Asia Pacific Forum 2024. Selanjutnya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan untuk meninggalkan tempat acara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.